Ini adalah alat saksi udah pernah lihat ya? Udah pernah materi udah masuk? Sudah belum Pas statik aja mas. Oh ya, oke. Kasih aku jalan Statik ada suction ya. Oke, jadi suction ini untuk menyedot cairan atau cairan yang ada di saluran pernapasan. Jadi misal tadi pemeriksaan ada suara gargling, terus teman-teman harus suction ya yang harus dilakukan. Suction itu seperti ini. Ini nanti akan disambungkan ke selang, kurang lebih selangnya itu lebih besar. Jadi selang seperti ini, lalu disambungkan ke alat suction. Nah, suction ini cara kerjanya adalah saat teman-teman nutup ini, dia akan menyedot. Kalau kalian buka, dia nggak nyedot. Jadi pas kalian mau menyedot apa yang ada, misal darah, misal sekret, ini ditutup. Maksimal adalah berapa detik? 10 detik. Jadi kalau kalian memasukkan misal ada gargling, kalian suction, kalian hitung kira-kira 10 detik harus diangkat. Oh, masih ada cairan, kalian suction lagi boleh, tapi maksimal 10 detik. Kenapa seperti itu? Karena suction ini kan kita menyedot ya, yang disedot itu kadang nggak hanya cairan, tapi oksigen juga. Nanti lama-lama bisa hipoksia, apalagi pasien yang misal dia pakai NRM. Terus kalian harus suction, itu kan berarti harus membuka oksigennya. Itu nanti harus dipantau SpO2 nya. Kalau misal pakai kanul itu mendingan ya, karena kanulnya nggak dilepas. Tapi kalau pakai plasma seperti ini kan kalian harus buka gitu. Oke, itu untuk suction maksimal adalah 10 detik. Ada yang ditanyakan? Oke, RW permasalahan pertama adalah cairan, suaranya gargling, dilakukan suction. Oke. Yang kedua apa permasalahannya? Lidah. Apa? Yang pertama cairan. Yang kedua apa yang menghambat jalan napas? Oke, lidah jatuh. Lidah jatuh ini kasusnya bisa kalian temui di lapangan, bisa kalian temui di ruang operasi. Kalau di ruang operasi, lidah jatuh itu apa? Di pre, intra atau post? Intra. No, intra itu sudah pakai ET. Sudah mulai itu posisi paling bagus itu intra. Pos. Kalau pre itu lidah, jadi pre itu kan pasien sadar ya. Iya. Kalau pre itu pasien sadar. Tapi kalau misalnya pasien itu, apa itu? Tapi mungkin misal dari awal pasien itu sudah tidak sadar, itu bisa lidah jatuh. Misal pasien itu koma karena dia post-craniotomy, terus mau rekaniotomi lagi. Oh, dia lidah jatuh, itu memang karena penyakitnya. Jadi di pre bisa terjadi. Tapi kalau pasien misal appendix, lalu di appendicitis, lalu akan dilakukan laparotomi, lalu dilakukan pemasangan ETT, berarti dia nanti kan dibius total. Jadi lidah jatuhnya di pos. Pre-nya kan dia masih sadar kalau pasien appendix, itu ya, di pos itu. Nah, yang harus kalian lakukan apa? Opa. Oke, masang opa. Kalau lidah jatuh itu suaranya apa? Ciri khas. Oke, snoring atau mengorok. Jadi kalau ada pasien mengorok, itu bukan cairan ya, tapi lidah jatuh, snoring itu. Oke. Kita udah belajar Bang. Ada yang bisa pasang opa? Sudah ada? Udah. Gimana pasang opa? Dari atas. Nggak apa, belajar bareng, oke? Ke angus mandibula. Ini emang oke, di itu aja. Oke. Nah, oke, benar ya. Jadi ke arah atas angulus mandibula, baru kita arahkan ke bawah, baru kita tekan ke dalam. Untuk ukurnya tidak tahu, mengukur opa paling tepat gimana? Enggak tahu. Gampangnya kita ukur dari Telinga. Ada telinganya apa? Oh, ada. Ini dari ujung telinga sampai ke ujung mulut. Jadi gini. Ini ukuran paling tepat. Itu ya. Oke, itu untuk lidah jatuh. Ada cairan yang menyumbat, ada lidah jatuh. Apalagi yang biasa kalian temui kalau anak-anak kecil biasanya tersedak. Berarti benda asing ya. Benda asing itu apa contohnya? Oh iya benar, kalau di UGD ada kelereng, biji-bijian, terus permen, koin. Itu anak kecil kalau kalian besok kan, kalian itu ranahnya bukan hanya di ruang OK, jadi di IPS juga, di UGD juga besok ranahnya pasti akan menemui kasus-kasus seperti itu.
Kalau sekarang mungkin lucu banget kasus kayak gini, tapi memang ada seperti itu. Jadi besok kalian temui. Nah, kalau benda asing apa yang harus kita lakukan? Apa? Yang di perut, terus di namanya Heimlich maneuver, atau ditepuk belakang sampai keluar benda asingnya. Tapi kalau misal masih terlihat dan belum masuk, bisa kita lakukan finger swab. Jadi pakai jari dibuka, dikeluarkan gitu. Tapi kalau anak-anak biasanya dia sudah tidak bisa ngomong, lalu ada kebiruan, itu berarti sudah menutup gitu ya. Ciri-cirinya seperti itu. Jadi jangan terlalu lama dibiarkan, jadi langsung diambil atau dilakukan Heimlich. Ditepuk-tepuk aja sampai keluar gitu ya. Oke, untuk airway ada yang ditanyakan? Airway-nya setelah tadi gargling sudah kita lakukan suction atau OPA, atau lidah jatuh sudah diberikan OPA, kita posisikan dia ekstensi ya. Ekstensi itu memposisikannya bisa dengan 2 cara. Yang pertama adalah caranya head tilt, chin lift. Yang kedua adalah jaw thrust. Oke. Kalau jaw thrust itu dilakukan pada pasien yang terindikasi cedera tulang belakang, cedera servikal. Ciri-ciri cedera servikal adalah ada perdarahan otorenore, perdarahan dari telinga, hidung, dan mulut. Lalu ada jejas kebiruan dan juga perdarahan di bagian belakang. Itu kalian curigai cedera tulang belakang, gitu ya. Tapi kalau cedera misal di femur, berarti itu fraktur femur. Ada cedera lain, berarti itu fraktur femur. Nah, kalau pasien cedera tulang belakang, dicurigai cedera tulang belakang, ekstensinya harus memakai jaw thrust. Tapi kalau pasien lain, misal pasien trauma abdomen, lalu kalian mau ekstensikan, kalian tadi sudah melakukan suction, mau kalian ekstensikan, bebas. Boleh jaw thrust, boleh head tilt, chin lift. Kalau jaw thrust gimana? Ada yang tahu jaw thrust? Jaw thrust itu jauh kan sini ya, rahang. Jauhnya diangkat gini, lalu diangkat, diekstensikan. Ini karena patom jadi susah ya. Kalau orang diekstensikan seperti ini. Kalau misal di ruang operasi, setelah kalian ekstubasi, itu kan pasti SpO2-nya kadang turun karena dia kan habis dari penggunaan oksigen dari mesin, lalu dia harus spontan. Itu dia jalan napasnya belum bebas. Kalian harus ekstensikan. Lalu silahkan di bagian sini diberikan bantalan untuk mengekstensikan. Biasanya sudah ada bantalan. Kalau rumah sakitnya sudah proper, sudah ada bantalan. Tapi kalau belum, yang kalian pakai adalah flavot infus, diberikan di sini. Jadi dia nanti napasnya lebih lega. Nanti kalian lihat perbandingan SpO2 sebelum diberikan dan sesudahnya, nanti pasti akan berbeda gitu. Oke, itu yang pertama jaw thrust. Jadi semua kategori bisa menggunakan jaw thrust. Tapi kalau head tilt chin lift hanya tidak boleh digunakan pada pasien cedera tulang belakang atau servikal. Itu tadi yang jaw thrust. Kalau head tilt chin lift, ada yang tahu? Head tilt chin lift. Head, kalau tadi kan menaikkan kepalanya seperti ini ya. Kalau head tilt chin lift, kita headnya naik, ini kita naik, ini sambil kita dorong supaya ekstensi. Nah, kenapa ini tidak boleh? Karena di cervical atau di daerah sini dia akan kurang patensi ya, patensinya kurang, jadi nggak boleh dilakukan ke pasien cedera tulang belakang. Jadi misal di evaluasi besok saya membuat kasus pasien cedera tulang belakang, pasien keluar darah dari hidung, mulut, telinga, ada jejas, tapi kalian pembebasan airway-nya pakai head tilt chin lift, berarti nggak tepat, nilainya berarti nggak sempurna. Gitu ya. Untuk pasien yang tadi cedera tulang belakang, kalau sudah ada alatnya mungkin bisa digunakan nekolar. Kalau kalian pernah lihat orang-orang yang cedera leher terus pakai bantalan, itu namanya nekolar. Biasanya pakai itu. Gitu ya. Oke, airway. Ada yang ditanyakan sebelum masuk breathing? Ada. Suction maksimal berapa detik? 10. Oke, itu kuncinya untuk airway kalau cairan itu. Yang kedua adalah lidah jatuh. Suaranya apa? Snoring. Yang harus dilakukan pemasangan OPA. Oke. Terus yang ketiga adalah
benda asing. Yang harus dilakukan adalah ganti manuver atau flap. Sit itu untuk airway. Kita masuk ke breathing. Kalau airway kan untuk penolong. Jadi kalau menimbulkan risiko untuk penolong nggak usah. Nah ini kalau penggunaan BMV ini adalah tadi jauh trust tapi cuma setengah tangannya. EC clamp, ya kan sama Pakmu EC clamp. EC clamp. Sambil kita berikan. Nah kita memberikan oksigen ini saat apa? Saat menghirup atau mengeluarkan. Dadanya saat mengembang atau mengempis? Mengempis ya. Iya. Jangan mengembang kalian berikan, itu nanti SPO2 nya nggak bakal bagus karena kalian tabrakan. Gitu. Oke, mengempis. Saat mengempis kalian bantu. Nah ini volumenya adalah 1000. Terus harus seberapa Bu kita ngasihnya? Harus sampai habis atau harus separuh? Itu harus ngitungnya apa? Pakai volume tidal. Volume tidal itu ada yang bilang 8 sampai 12, ada yang bilang 8 sampai 16. Paling mudah ambil aja 10. Misal berat badannya 50 berarti pakai 500 separuhnya, kurang lebih separuhnya. Kalau ini kan yang adult berarti dewasa, kalau anak kecil lagi. Oke, itu untuk BMV. Oke, airway udah, breathing sudah, kita masuk ke circulation. Circulation ini adalah erat kaitannya dengan shock hipovolemic. Jadi tugas penata anestesi itu adalah airway breathing sirkulasi. Airway tadi jalan napas. Kalau mau operasi jalan napasnya kan harus paten. Kalian pasang ETT. Terus kalian monitoring di intranya. Lalu untuk sirkulasinya juga itu tugas kalian. Sirkulasi di sini maksudnya adalah perdarahan. Perdarahannya berapa? Misal perdarahannya itu 3000 cc, dia operasi kraniotomi, operasi neuro atau syaraf. Kalau perdarahannya banyak, otomatis nanti mengganggu operator atau perawat bedah atau dokter bedah. Kalau perdarahannya banyak itu apa? Ciri-cirinya apa? Nadinya gimana? Oke, nadinya lemah, nadinya cepat dan lemah. Jadi dia cepat deg, tapi kalau dilaba dia lemah. Nadi cepat dan lemah. Lalu akramnya dingin. Tensinya apa? Naik atau turun? Turun. Tensinya turun. Itu untuk ciri-ciri shock. Jadi kalau misal kalian di ruang operasi saat intra anestesi, tugas kalian adalah airway breathing sirkulasi. Terus pasien itu sudah tahu, kalian sudah tahu perdarahannya 300 cc. Terus kalian harus lakukan apa kalau sudah ada tanda-tanda shock hipovolemic atau tanda-tanda sirkulasinya buruk? Oke, resusitasi cairan pengganti darah. Apa pengganti darah? Kristaloid. Yang paling banyak digunakan? NaCl, RL. RL. Oke, ini lengkap. Pakai RL ya untuk penggantinya. Jadi di ruang IBS itu penggantinya RL. Pasang 2 jalur. Kalau tadi sudah di tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri susah di kaki. Jadi kalau operasi neuro itu sampai ada 3 jalur, tangan kanan, tangan kiri sama kaki. Besok kalau kalian, tadi ada yang dari Jawa Tengah nggak? Kalau Jawa Tengah itu misal rumah sakit besar seperti Margono, itu ada operasi neuro untuk kraniotomi, itu operasinya bisa 12 jam. Mungkin kalau Unisa belum pakai Margono ya, yang sudah potensi Jogja. Nah itu kalian juga harus ikut dari jam 8 misal 12 jam sampai jam 12 malam kalian harus ikut monitoring pasien itu. Karena kita kan mahasiswa ya, nggak mungkin kita Pak izin pulang padahal operasinya masih. Jangan menatap. Emang boleh seberani itu. Itu ya. Gitu. Jadi harus nunggu. Saya juga prakteknya di Margono juga harus seperti itu. Jadi harus nunggu pasien itu sampai selesai pindah ke ruang ICU. Kita yang bantu sampai ICU, gitu ya, untuk sirkulasi. Lalu untuk sirkulasi ini tadi yang untuk intervensinya adalah pemberian resusitasi, lalu pengambilan sampel darah, lalu perekaman EKG juga penting, dan juga monitoring lewat
gadget monitor. Setelah itu adalah tadi ya infus 2 jalur. Gitu. Apa tanda-tandanya tadi untuk shock hipovolemic? Nadi, lemah, tekanan darah, tekanan darah turun, akal dingin. kalau sampai dia itu hipovolemik, sangat hipovolemik, berarti ada shock hipovolemik, akan ada Cyanosis. gangguan ya, mulai dari bibirnya, nanti kalau sudah bertambah parah di kuku ekstremitas. Tapi kalau di ruang oka jarang ya, karena kan dipantau oleh penata anestesi, jadi harusnya nggak sampai cyanosis. Gitu. Oke, A, B, C ini paling penting. A, B, C ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke disability? Oke, belum ya. Kita masuk ke disability. Disability ini adalah penilaian kesadaran. Penilaian kesadaran. Ada 2 cara. Yang sudah dipelajari adalah GCS. Dipelajari ya, mulai dari kompos mentis sampai dengan koma. Kompos mentis, apatis, delirium sampai koma, itu silakan dipelajari. Yang kedua itu lebih mudah dengan AMPU. AMPU itu jadi teman-teman harus bisa menentukan. Misal dia alert, berarti dia sadar penuh kompos mentis, tidak dipanggil atau tidak usah dirangsang nyeri, pasien itu sudah sadar dan orientasinya bagus. Kalau misal ditanya, mas namanya siapa? Dia mandok, siang, itu berarti orientasinya bagus nggak? Enggak. Dia sadar tapi orientasinya tidak bagus. Itu. Yang kedua adalah verbal. Verbal itu pasien itu merespon kalau kalian panggil, misal dia diam, kalian Pak, Bu, itu baru berespon iya, ada apa Mbak, seperti itu baru dengan verbal. Yang ketiga adalah dengan rangsangan nyeri. Jadi pasien itu sudah dilihat, oh tidak sadar, bukan kompos mentis, lalu sudah dipanggil Pak, Bu, Mbak, tidak sadar, kalian baru boleh rangsang nyeri. Rangsang nyeri caranya gimana? Cubit. Dicubit tidak boleh, Sarah. Apa? Jangan ya Allah. Boleh tapi kurang ya. Sekarang adalah dengan memberikan rangsangan nyeri di PX, prosesus sifoideus. Sudah merasakan PX-nya masing-masing? Iya. Oke, di PX-nya kalian nyeri dengan jari, rangsang nyeri. Iya, sakit. Daripada kalian cubit-cubit, karena kalau di lapangan, kalau kalian besok jadi CLS, itu kan ada pertolongan di lapangan ya. Kalau kalian cubit-cubit, kalau kita memang niatnya untuk membangunkan pasien, tapi kan kalau di lapangan itu kita kiranya menyakiti pasien, padahal kita mau menilai kesadaran, gitu ya. Jadi silakan di PX-nya dirangsang nyeri. Tuh. Oke, itu untuk yang aku. Dokumentasi. Clear? Aku clear? Untuk disability clear? Tinggal mati doang Oke, baterainya. jadi di DCS dan juga aku. Yang terakhir adalah exposure. Exposure itu lingkungan. Silahkan lingkungannya dikontrol. Kalau pasien di tengah jalan, silahkan diamankan dengan evakuasi yang benar. Sudah diajarkan materi evakuasi? Belum. Oke. Evakuasi yang benar itu tidak boleh membahayakan penolong, tidak boleh membahayakan korban. Misal pasien itu atau korban itu di jurang, jatuh di jurang. Kalian sebagai penolong misal sendiri tidak punya alat yang mumpuni, tidak ada skill yang Kalau mumpuni. di HDI itu Apakah gimana? kalian mau? Enggak. Iya, nanti ditambah korban. Seperti HDI juga kalau ada pasien tenggelam, kalian tidak bisa HDI-in berenang, ya kameranya nggak usah buat menolong, karena kalian nanti korban selanjutnya. Oke. Terus ini, kalau pasien mau dilakukan evakuasi dan adanya perdarahan di dalam tubuh, berarti cedera tulang belakang ya indikasinya, harus dilakukan dengan lock roll. Pemindahan pasien itu lock roll namanya. Kalau pasien dengan cedera tulang belakang, nanti kita pelajari di materi evakuasi, gitu ya. Besok belum saya keluarkan yang lock roll karena ini pemindahan pasien yang berkelompok itu loh, harus 4 orang. Oke. Lock roll. Lokral. Oke, sudah A, B, C, D, E. Ada yang ditanyakan?
Sudah Allah. jelas ya. Nanti Iya. misalnya ada yang ditanyakan boleh di akhir sesi. Oke, primary sudah, kita masuk yang second. Secondary itu masuk ke pemeriksaan kedua atau bukan utama. Kalau misal di primer tidak memungkinkan, tidak usah pemeriksaan secondary, nggak apa-apa, gitu ya. Secondary itu bertujuan untuk mengidentifikasi keseluruhan atau mencari tahu traumanya lebih detail. Kalau tadi cuma mencari tahu airway breathing sirkulasinya bebas, di sini kita cari tahu, oh permasalahannya apa, diagnosanya apa, pasien ini riwayatnya kenapa, itu kita bisa lakukan di secondary survey. Yang pertama adalah full set of vital sign. Vital sign adalah TTP. Kenapa kok TTP nggak masuk itu Bu, nggak masuk primary? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Kalau pasien gawat darurat misalnya di jalan atau di IGD, kan nggak mungkin ya kita pasang tensi dulu terus pasang suhu dulu, karena itu tidak akan mengubah keadaan pasien, karena itu kan hanya observasional. Tapi kalau airway breathing sirkulasi itu kan harus dilakukan. Jadi kenapa tidak masuk ke primary? Karena itu tidak mengubah keadaan gawat darurat pasien. Yang kedua adalah 5 intervention. Jadi di sini ada 5 intervensi yang teman-teman harus tahu, harus memasang atau tidak, harus diberikan atau tidak. Yang pertama adalah monitoring jantung secara intensif. Kalau pasien itu mengeluh nyeri dada sampai ke belakang, lalu keringat dingin, apakah harus dilakukan monitoring jantung secara intensif? Iya kan? Karena itu adalah ciri-ciri infak miokard atau serangan jantung, jadi harus dilakukan. Yang kedua adalah pemasangan NGT. Materinya sudah masuk belum? Sudah. Oke, pemasangan NGT dan OGT. Lalu pemasangan kateter urin, udah pemasangan kateter urin? Udah. Oke, sudah. Pemeriksaan laboratorium, monitoring, saturasi oksigen. Di sini besok kalian nggak usah masang beneran. Jadi kalau ada kasus misal pasien tidak bisa makan karena ada fraktur mandibular, berarti kalian harus pasang NGT. Kalian nggak usah pasang beneran, silahkan disebutkan. Jadi pasien mengalami fraktur mandibular, jadi kasusnya silahkan kalian bawa sampai ke bed. Kasus yang saya buat untuk evaluasi silahkan dibawa, kalian sebutkan, lalu ngomong saja dilakukan pemasangan NGT atau OGT. Lalu yang terakhir adalah monitoring saturasi. Yang C adalah facilitation of family presence. Ini adalah pasien itu ada keluarganya enggak, untuk mendukung proses penyembuhan ya, terutama secara psikologis ya. Selanjutnya adalah give comfort measure, memberikan kondisi yang nyaman. Yang pertama adalah history. History apa history? Riwayat. Nah, riwayat ini bisa kita periksa dengan format sampel. S-nya apa? Ya, misal pria 50 tahun datang ke UGD Rumah Sakit TKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan keluhan sesak napas, ada kemerahan di ekstremitas atas. Lalu yang kedua alergi dan alergi pasien makanan ataupun obat. Kita tanya, misal pasien sadar, Pak, apakah Bapak memiliki alergi makanan atau obat? Oh iya Mbak, saya alergi makanan laut. Untuk obat saya alergi antibiotik penisilin. Oke. Lalu ke medikasi. Pak, ada obat apa itu tadi, ayo. Yang ketiga adalah medikasi, obat-obatan yang digunakan. Kita tanya, Pak, apakah Bapak mengkonsumsi obat atau minuman herbal? Kenapa herbal ditanya? Apa? Karena mempengaruhi. Karena herbal juga ada yang memberikan efek farmakokinetik terhadap obat. Misal yang kemarin sempat viral, rumput Fatimah itu ya, misal ya, katanya itu bisa memberikan efek kontraksi kepada ibu hamil. Tapi ada yang mengkonsumsi, ada yang sampai meninggal karena ternyata hiperkontraksi untuk janinnya. Nah itu kan kita juga harus kaji gitu. Terus misal pasien sebelumnya minum apa Pak? Atau makan apa? Saya minum jus buah naga. Berapa Pak?
10 gelas. Padahal buah naga itu adalah untuk menurunkan tekanan darah. Banyak penelitian yang sudah terbit jurnal kalau buah naga itu menurunkan tekanan darah. Oh, berarti kan kita bisa ambil kesimpulan tadi misal dari apa yang kita periksa. Lalu pas medical history atau riwayat penyakit sebelumnya. Misal bapaknya mengeluhkan nyeri di tangan kanan. Nyeri di tangan kanan padahal kalau dilihat tidak ada luka atau tidak ada deformitas, kelainan bentuk atau tidak ada kebiruan, tidak ada jejas. Lalu ditanya, Pak, apakah sebelumnya pernah dilakukan, misal ada tanda kecil ya, tanda bekas bedah. Pak, apakah ada pembedahan sebelumnya di daerah ini? Oh iya Mbak, saya kemarin 5 tahun lalu itu fraktur, dipasang orif, tapi diminta dokter untuk off, saya tidak off, kan orif kan harus di off ya, diambil lagi. Saya tidak off wire-nya, jadi tetap di dalam Mbak. Oh berarti kemungkinan penyebab nyerinya adalah orif yang tidak di off atau tidak dicabut, itu ya. Jadi harus diperiksa juga, harus diobservasi. Lalu last meal eaten atau makanan yang dikonsumsi. Misal tadi kan kasus pertama bapaknya datang dengan sesak napas dan kemerahan di tangan. Oh iya Mbak, tadi saya makan udang loh. Bapak tadi kan alergi ikan makanan laut, makan udang. Berarti di sini kita bisa mengambil kesimpulan kurang lebih kalau belum diperiksa lab penyebabnya adalah alergi makanan. Terus even leading to the illness atau kronologi kejadian sebelumnya, apakah dulu serangan stroke atau dulu misal pernah dilakukan amputasi dan sebagainya, itu di observasi. Lalu yang terakhir adalah head to toe. Untuk head to toe ini formatnya DCAPBTLS ya. Ini ada deformitas, kelainan bentuk. Biasanya kelainan bentuk itu kasus-kasus apa? Tulang atau orto, itu yang banyak terjadi deformitas. Ciri-ciri fraktur kan atau ciri-ciri patah tulang kan yang pertama itu kelainan bentuk, kebiruan, nyeri, lalu contusions, memar, lalu lecet, luka tusuk, luka bakar, nyeri pasukan, robek, pembekakan. Kalau luka bakar, misal luka bakar di tangan. Luka bakar itu ada persenannya, berapa persen? Itu pakai rumus apa? Tangan berapa, dada berapa, kepala berapa? Belum diajarkan ya? Belum. Nanti namanya rumus rule of 9, jadi 9 itu misal tangan itu 9, lalu dada, misal dada depan belakang 18, kepala 9, kelamin 1 gitu. Nah nanti dihitung seperti itu gitu ya. Jadi misal yang 1% kebakar ya, berarti kelamin yang 1%, karena yang 1% cuma itu gitu ya. Oke, itu udah untuk primary dan juga secondary survey. Lalu yang terakhir adalah ongoing assessment. Ongoing berarti kan berlangsung. Jadi silakan monitoring lagi ABC pasien. Misal sudah dibawa ke fasilitas kesehatan, silakan dimonitoring lagi. Apakah RW-nya sudah bebas, breathing-nya bagaimana, sirkulasinya bagaimana. Kalau RW-nya ada gardeng lagi, silakan dilakukan sakit lagi. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Untuk evaluasi gajinya sudah. Kapan Mbak evaluasinya? Hari Rabu ya. Rabu. Demi apa? Rabu demi apa? Rabu ini? Iya, Rabu. Iya, Ngadar tuh Senin Rabu. Materi Senin, evaluasinya Rabu. Demi apa Rabu ini? Kasus berarti. Ya, jadi evaluasinya nanti akan saya buat 3-4 kasus. Silahkan nanti teman-teman mahasiswa ambil satu, yang mana silahkan satu-satu. Kalian bawa hard file instruksi kerja initial assessment. Saya penilaiannya dari sini. Jadi misal kasusnya dilihat sambil dilihat instruksi kerjanya, supaya besok tidak bingung evalnya. Ya, Bu. Oke, misal instruksi kerja, saya membuat kasus panjang. Kasusnya panjang, mulai dari A, B, C, D, E sampai primary. Terus kalian pertama fase orientasi, memperkenalkan diri dan menjelaskan, sudah tahu ya biasa, seperti evaluasi yang lain. Lalu masuk ke fase kerja.
Fase kerja ini silakan cuci tangan pakai handscoon. Setelah itu baca kasus. Misal kasusnya seperti ini. Pasien kos kecelakaan di depan minta kampus dalam berlian. Pasien mengalami perdarahan dari hidung, telinga dan mulut. Ada darah di belakang tubuh pasien, ada jejak kebiruan. Terus untuk RR-nya, lalu untuk pergerakan dada itu sudah saya tulis lengkap, gitu. Terus yang poin 2, membuka airway dengan rectal chin lift atau jaw thrust. Kan kalian milih ini. Kasusnya tadi apa? Yang trauma, ada trauma. Ya, oke. Memang sih saya tidak tulis trauma tulang belakang, tapi kan sudah ada ciri-cirinya. Iya. Berarti teman-teman harus tahu apa yang dilakukan untuk airway-nya untuk poin 2, rectal chin lift atau jaw thrust. Jaw thrust. Gitu ya. Kalau pasien ada ciri-ciri cedera cervical, jaw thrust. Tapi misal tidak ada cedera cervical, silakan boleh jaw thrust, boleh rectal chin lift. Dipilih aja. Kalau yang cedera tulang belakang ada ciri-cirinya harus jaw thrust. Yang kedua, tadi kan ada kata-kata keluar darah dari mulut telinga. Berarti di poin 3 apa yang dilakukan? Suction. Suction. Kalian lakukan suction. Jadi sudah ada alatnya, kalian besok sambil ngomong dilakukan suction. Karena takutnya mungkin saya fokus untuk mengisi lembar instruksi, padahal kalian sudah suction, tapi saya nggak lihat, gitu kan? Nanti merugikan kalian. Jadi sambil tindakan, silakan sambil ngomong. Dilakukan suction, gitu. Oke, yang RW udah clear ya, sudah bisa. Breathing. Breathing ini look, listen, and feel. Jadi look itu melihat melihat pergerakan dadanya gimana. Ini sebutkan aja, nanti kasusnya sudah saya tulis, kalian tinggal sebutkan. Karena kalau ini kan nggak mungkin, karena phantom jadi nggak mungkin itu ya. Jadi silakan lihat kasusnya aja. Lalu nanti saya akan berikan berapa tekanan FiO2 dan juga berapa tekanan oksigen yang diberikan ke pasien, berapa liter per menit. Jadi kalian bisa menentukan apa alat yang harus digunakan untuk memberikan oksigen ke pasien. Itu nomor 5 ya. Jadi nanti untuk RR-nya kalian lihat di kasus, untuk RR-nya misal 16 kali per menit, pergerakan dadanya normal, posisi trakea paten, tidak ada jejak di dada, misal seperti itu, tergantung kasusnya. Lalu suara napas vesikuler, tidak ada suara napas, suara tambahan napas. Tapi misal ada wheezing juga disebutkan di listen, ada suara tambahan napas yaitu wheezing, disebutkan, tergantung kasusnya. Lalu poin 5 itu tadi memberikan oksigen sesuai dengan kasus, bisa kanul, HESMAS, NRM, BMV. Kalau kasusnya di lapangan, misal kecelakaan tapi belum dibawa ke rumah sakit kasusnya, jadi kalian menolong di lapangan. Kalian hanya membawa emergency kit. Berarti apa oksigenasi yang kalian berikan? Melalui, kalau mau kan udah bisa. Melalui, kalau emergency kit itu pasti ada BMV. Berarti memberikan melalui BMV, dilakukan Ini berarti BEPFAL mask. Oke. Lalu untuk poin nomor 6, ini karena belum diajarkan, ini tidak saya masukkan. Jadi poinnya tetap 4. Ini belum materi needle torako itu. Jadi membuat membuat oksigen atau jalan napas di sini torako. Jadi pakai needle infus, dicopot jalurnya needle depannya, lalu ditusukkan ke sini. Gitu. Tapi belum masuk materi. Film Korea ya? Iya. Oke, itu untuk breathing. Yang ketiga adalah sirkulasi. Sirkulasi ini juga teman-teman hanya bisa menyampaikan ke saya atau pasien tapi disampaikan karena tidak ada tindakannya. Misal di kasusnya itu pasien perdarahan 3000 cc, lalu frekuensi nadi berapa, kapilari nadi berapa, akralnya dingin, kalian hanya bisa menyebutkan ya kalau yang ini. Gitu. Terus tindakannya kalian tentukan, misal pemberian cairan atau kalau perdarahan di lapangan kalian bisa lakukan balut bidai. Tapi ini enggak ya, materinya belum masuk. Jadi hanya terapi resusitasi cairan dengan RL atau kristaloid yang lain. Oke, yang disability menilai GCS nanti
nanti saya buat kasus misalnya membuka mata atau dirangsang bla 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 sehingga kalian bisa menentukan GCS-nya berapa. Bisa GCS, bisa AFU, tergantung kasusnya. Kalau yang mudah tadi AFU ya, yang alert, verbal gitu. Tapi tergantung keberuntungan kalian. Terus menilai ukuran dan reaksi pupil dengan pen light. Kalau pupil, misal ada rangsang cahaya, dia tidak membesar, malah migriasis mengecil, itu berarti apa? Tanda-tanda dia sudah ada ciri-ciri kematian secara klinis. Nanti ini juga disebutkan saja, nggak usah periksa beneran. Exposure, mengkaji jejas di seluruh tubuh, jejas kebiruan ya, misal ada jejas di dada, itu kalian sebutkan ada jejas di dada. Memasang selimut untuk mencegah hipotermi jika pasien itu memang ada ciri-ciri hipotermi. Terus menilai vital sign, nggak usah dinilai, beneran kalian sebutkan saja karena membuang waktu ya, harus tensi, harus pernah di RR, jadi nanti sebutkan saja. Lalu 5 intervention, tergantung kasus, misal pasien poliuri atau pasien itu ISK, kalian infeksi saluran kemih. Jadi ditentukan, kalian yang menentukan ISK, berarti misal pasang DC kateter, jangan ISK pasang NGT kan nggak masuk ya. Jadi kalian yang menentukan itu, yang 5 intervention itu. Gitu. Terus give comfort measure, nyeri ya, PVRST. Terus history ini juga berdasarkan kasus. Misal alergi pasien di kasusnya sudah ada pasien mengatakan alergi terhadap udang, kalian ngomong aja pasien alergi udang untuk indikasi terakhir, pasien mengkonsumsi simvastatin obat jantung dan bla bla bla, tergantung kasusnya juga. Lalu yang terakhir head to toe tergantung kasusnya di apa, misal ada luka bakar. Kalau luka bakar karena belum diajarkan, jadi disebutkan aja luka bakar, nggak usah disebutkan berapa persen itu karena belum ya. Terus inspeksi bagian posterior dengan lock roll. Tapi karena lock roll itu membutuhkan 4 orang, lalu belum diajarkan juga, jadi silahkan nanti untuk inspek di posterior ini disebutkan ada ciri-ciri cedera tulang belakang atau tidak. Fase terminasi, evaluasi tindakan, lalu yang kedua menyampaikan rencana tindak lanjut. Ini tergantung kasusnya. Kalau kasusnya di jalan, di lapangan, berarti kalian tindak lanjutnya bawa kemana? Ke rumah sakit. Okay. Kalau kasusnya di misal di IBS, ICU. Kalau kasusnya itu pasien tidak stabil airway breathing sirkulasi, bawa ke ICU. Tapi kalau sudah bagus ke RR recovery itu. Lalu terminasi, penampilan selama tindakan, komunikasi terapeutik, keamanan pasien, keamanan perawat. Keamanan pasien itu nanti silakan keamanan pasien dan perawat itu kalian cuci tangan, kalian pakai handscoon, itu saya nilai sebagai keamanan pasien dan perawat. Karena itu kan aman untuk kalian, aman juga untuk pasien untuk mencegah HIS atau dulu infeksi nosokomial itu ya. Oke. Ada yang ditanyakan untuk besok Rabu? Iya, bawa sendiri-sendiri. Silakan di print, satu mahasiswa satu sudah diberi nama. Jadi besok kalian tindakan, saya ambil kertasnya. Setelah kalian selesai, nilainya keluar, sambil boleh nanti dicek. Misal tadi ada tindakan apa, kok saya nggak, misal saya kok nggak fokus, nggak lihat tindakannya, nggak saya nilai. Kalian bisa langsung, tadi saya melakukan tindakan ini, tapi kok dinilai ini, biar sekalian ada nilainya. Gitu ya? Ada yang ditanyakan? Silakan bawa kertasnya. Kalau mau ngeprint satu orang per kelas juga nggak apa-apa. Kertasnya kita beri tadi nggak dibawa, dikasih ke ibu langsung. Kalau kayak yang pengkajian nyeri tadi yang PKRS itu gimana? PKRST itu kalau pasien sadar dan mengeluhkan nyeri, misal fraktur, ya ada frakturnya, itu dikaji. Nanti di kasus juga ada, sudah ada di kasus. Ya. Berarti kasusnya dibawa sambil diperiksa ya? Iya, kasusnya kalian bawa ke bed, kan nggak mungkin kalian menghafal ABCD di print dulu, dibawa. Iya, kalau kasusnya kita bawa, enggak yang ini, nah yang kita print itu. Jadi kalau kalian bisa mau baca kesadaran pasien sambil kalian baca itu nggak apa-apa. Oh, aduh apa? Ibu izin dokumentasi. Oh iya boleh. Ibu pernah
perkenalkan saya pendataan Jangan main-main. yang bertugas pada kali ini. Di sini saya akan melakukan tindakan inisial asesmen atau pengkajian secara cepat untuk pasien gawat darurat. Apakah diperbolehkan? Iya, boleh. Terus pakai sarung tangan dulu. Cuci tangan. 6 langkah. Dari sini apa? Mana? Ih, kamu nggak lap kamera, yang burung bodoh. Itu jatuh dari tempat tidur. Setelah itu kita lihat pasiennya. No. Kok bisa sih? Kan aku nggak pakai apa-apa ini. Di sini terdapat pendarahan pada telinga, hidung dan juga mulut, maka bisa diindikasikan pasiennya itu mengalami fraktur cervix, cedera pada cervical atau patah tulang belakang. Maka kita harus membuka airway-nya dengan cara jauh trust. Nggak pakai IC, nggak pakai IC. Jempol lipat aja. Jempol lipat. Kayaknya yang di dahi. Iya. Yang di dahi itu lift. Kita buka ini kayak gini ya. Bu, nah. Kalau terus kalau chin lift tadi kan ada pantangan untuk di tulang belakang. Minggir aja. Terus kalau jauh terus ada pantangan nggak Bu untuk? Semuanya bebas, boleh semuanya. Berarti ini pakai jauh. Trust. Ya, terus kayak mana tadi jauh terus? Ditarik rahang leher, Terus dikasih Terus dibantal bawahnya. Yang banyak jari itu Di posisi dulu. Kalau kasih bantal itu kalau pos anestesi, kalau ini nggak usah. Semuanya betul. Udah gini aja ya. Kayak mana tadi, Bu? Gini. Ini aja, ini. Narik aja. Oh, banyak jari ini. Jadi jauhnya yang kita angkat. Jauhnya. Tapi misal dia nggak ada nekolar, boleh kita kayak gini boleh. Sambil anu lehernya. Kalau kita lock roll, itu sambil lehernya kan. Kalau lock roll itu pindah, jadi sambil kita pindah sambil pegang lehernya. Kalau nggak ada nekolar, tapi karena kita hanya mau pembebasan airway, jadi jauh trasnya biasa, jauh tras. Itu ya. Lanjut. Nah, dikarenakan tadi pasien terdapat di mulutnya tuh ada pendarahan di mulut, kita lakukan section. Berapa section maksimal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu maksimalnya aja. Jangan juga. Emang bagian maksimal aja. Kalian bisa sekali terus sudah bersih itu boleh bebas. Itu tergantung Waduh. kalian. Yang penting dilakukan Ini dan ada tepat. kasusnya do. ini ya Allah nangis nih ya. Lagi. Panjang banget. Breathing. Kita melihat terlebih dahulu atau inspeksi. Sebut aja gak sih? Maksudnya sekian. Iya. Ya, RR pasien 26 kali per menit, suara napasnya wheezing, paru kanan dan kirinya tidak simetris, dan tidak menggunakan otot bantu napas. Wheezing apa tuh? Keduanya Harus hafal. Intervensinya. SOP-nya harus hafal ya. Boleh dibawa. Jadi print ini Nggak boleh. print dulu aja bukan. Nggak boleh. Masya Cepat lah, panjang nih. Gimana ini? Durasi. Durasi itu gimana? Wheezing itu kenapa? kemana ada intervensi? Ada. Gimana? Kalau normal apa? Ya normal. Vesikuler. Terus kalau di sini harusnya ada intervensinya. suara tambahan. Jadi cepet kan. Sering nyangkut berarti. Jauh teras lanjut dilakukan suction. Itu ya. Kalau saya tulis tulisan tapi itu dari kasus saya dari kurang saya. Tergantung kan itu ada nilai poin-poinnya kan. Kalian sampai mana? Pokoknya asal kalian tahu ABCDE. Kalau ada ini harus diinikan, ada ini. Kebalik-balik nggak apa-apa wes. Gimana aja breathing ini disebutin aja ya Bu. Disebutin apa? Kayak Iya gitu. di Nggak sebutin aja. Nanti Semua. waktunya nggak habis. Ya, Cepet. untuk RR-nya 26 kali per menit, suara
napasnya wheezing, terus tidak menggunakan alat bantu napas, SpO2-nya 85%, akan diberikan oksigenasi dengan kecepatan rendah satu arah dengan konsentrasi tinggi SpO2 90% tadi. Beneran? 90. SpO2-nya 90%, konsentrasinya berarti memberikan Ayo Bapak. RM. Halo, ayo NRM. NRM. Wih, gacor. Itu pasien mengalami pendarahan 1000 cc maka harus dilakukan resusitasi cairan menggunakan RR atau ring lactat perbandingan 3:1. Di sini pendarahannya 1000 cc berarti kali 3 3000 berarti berapa itu? Tadi kalau udah memberikan ini NRM terus baca Ya, itu lanjut ke berarti sini ke scroll aja ya siapa kepada mengkaji akal ada pendarahan akralnya dingin lah. Terus menilai capillary refill time pakai kuku itu kan? Atau kan di dahi bisa. Kurang dari 2 detik ya ada. Capillary refill test. Apa itu? Untuk Yang buat ngecek kurang apa? Darah tuh loh. kulit nyut itu. Yang ini nah. CRT. Terus akralnya dingin, nadanya cepat lemah. Terus terdapat cyanosis di bibir atau kebiruan. GCS pasiennya 3 atau pasiennya koma. Setelah itu pasiennya tidak sadar, tekanan darahnya tekanan darahnya 90/60 Mati ya. Sekarang 70/50. Setelah itu GCS sudah ini udah banyak juga kali sadar dia. tadi kebiruan di ini apa kita di tubuh. Terus tekanan darah sama respirasi rate-nya 26 kali per menit. EKG NGT gimana ini? Enggak pilih. Dia di Berarti memasang ini nih. O2 yang kan yang tadi kan yang NRM ini. masang saturasi berarti masang saturasi oksigen gitu Situasi apa dan itu? yang Yang 5 di intervention. intervention. Yang itu gimana Bu? Yang mana? Yang ini Bu. 5 intervention. Oh iya, tadi belum ada ya kasusnya ya. Iya. Pasien. Nanti tak buat misal poliuri, berarti kamu pasang biasanya di KPA gitu ya. Ngomong aja dipasang. Dipasang basic catheter. Terus apa itu? Pengkajian nyeri tidak ada. Pasien nyeri nggak ada, besok belajar. Oh, ini kan masih tidak sadar ya? Historinya berarti gak ada juga ya Pak? History cuma ada Besok. riwayat sakit tadi. Untuk historinya pasien terakhir mengkonsumsi obat penurun tekanan darah riwayat stroke 5 tahun. Bagian tubuh ada perbedaan bentuk di dada. Selanjutnya lakukan pemeriksaan head to toe. Gimana? Perubahan bentuk penurun. Apa contohnya? Ada? Ada Bu. Apa? Kan dadanya ada Yang perbedaan dadanya bentuk, tidak ada simetris Bu. deform- Deformitas. Itu. Bentuk dadanya deformitas atau abnormal. Terus udah. Berarti udah betul. Itu cuma kasusnya belum lengkap ya karena kan mendadak. Nanti kasusnya lebih Semoga ya Allah doakan kami semua bisa terhafal ya Allah ya Rabbi. Minta tolong ini sangat banyak. Silakan dihafalkan ya. Nanti kalian itu nggak usah hafalkan A B C D E, tapi kasus ini harus dilakukan apa, kasus ini harus dilakukan apa, itu pasti akan kalian gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti misal mau latihan ini boleh, atau nanti WA bisa buat saya Bombas. belum jelas tentang ini boleh. Gitu? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, yuk posisi duduk dulu, kita